Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, benar-benar Anda berada kembali berjumpa bersama Baik Aril bahagia gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua, amin ya Allah. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi untuk berbagi informasi terbaru seputar tenaga non SN atau yang kita kenal istilah dengan tenaga honorer, di mana informasi yang baru berdarah saat ini adalah berkenaan dengan ucapan selamat katanya ya kawan-kawan, bahwa Menpan RB ungkap tes P3K untuk tenaga honorer hanya formalitas. Nasib non SN dipastikan tuntas paling lambat pada bla 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 bla. Seperti apa informasi lengkapnya? Mari kita simak videonya sampai akhir agar kita tidak misunderstanding dengan segala informasi yang beredar di alam jagat ini. Baik, untuk urusan di kopi gitu kan aja. Nah, informasi yang makin sampaikan sebetulnya makin lansir dari www.ayubandung.com. Untuk kawan-kawan yang belum subrek, silahkan subrek terlebih dahulu ke sana. Atau nanti kawan-kawan bisa muncul ke kolom deskripsi untuk memastikan kebenaran dari informasi yang makin sampaikan, karena biasanya makin selalu sertakan linknya di kolom deskripsi. Nah, informasi yang beredar saat ini adalah katanya selamat. Nih, apanya selamat? Karena Menpan RB ungkap tes P3K untuk tenaga honorer hanya formalitas. Nasib non ASN dipastikan tuntas paling lambat pada bla 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 gitu ya. Ini posting oleh Mbak Erpira Oktaviola Kurniawan Jumat hari ini kawan-kawan nih, jam 11.35. Oke, terima kasih Mbak Erpira ya. Mudah-mudahan informasi yang diberikan ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Mari kita simak videonya sampai akhir ya. Lengkong Abdullah Azwar Anas selaku mengungkap bahwa tes P3K untuk tenaga honorer hanya formalitas. Diketahui tenaga honorer telah direncanakan untuk diangkat menjadi P3K sesuai amanat tidak benar. Ya memang betul kawan-kawan ya. Ini sudah maki prediksi jauh-jauh hari, bahkan ya kawan-kawan sudah maki sampaikan juga di video-video maki ya, sebelumnya, bahwa memang CAT tahun ini adalah formalitas kawan-kawan. Tapi walaupun formalitas, CAT ini menentukan kawan-kawan untuk bisa lolos jadi ASN P3K. Nah, P3K nanti akan kawan-kawan diarahkan menjadi ASN P3K. Cuman P3K-nya ada dua nanti, ada P3K full time, ada P3K part time nih yang sering mau sampaikan ini ya. Nah, siapa yang bisa ikut CAT itu adalah mereka yang sudah terdata dalam database dan lolos perpal. Jadi yang 1,7 juta ini harus lolos perpal dulu baru ikut CAT. CAT ini sifatnya wajib, harus diikuti oleh semuanya. Baik yang usianya masa kerjanya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, balik jasa SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi tetap harus ikut CAT. Jadi CAT itu adalah kunci untuk kawan-kawan bisa menjadi ASN P3K baik full time maupun part time. Semuanya ini akan mengantongi NIP. Mengapa harus ada part time? Nah, ini ketika daerahnya, misalkan daerah A tidak membuka formasi, maka kawan-kawan tetap ikut CAT, tapi nanti ketika hasilnya akan diarahkan menjadi part time. Misalkan A itu membawa ada honorernya ada sebanyak 500 nih. Lalu kuota yang diberikan 400 dari pemerintah. Otomatis kan yang 100 lagi ada sisa tuh. Kemana kan? Maka ini akan diarahkan part time. Bagaimana untuk mendapatkan 400 ini? Ini ada perankingan. Ya, jadi kawan-kawan meskipun di sini sifatnya formalitas, kawan-kawan harus hati-hati karena di sini ada perankingan. Jadi mereka yang nilainya tertinggi terus di ranking sampai nilai 400, kalau kuotanya 400 ya sisanya diarahkan menjadi part time, dan yang 1 sampai 400 itu menjadi full time gitu kan kawan. Makanya perlu kawan-kawan untuk belajar gitu di sana. Maksimalkan usahanya. Jangan sampai nanti kawan-kawan di sini asal-asalan mengerjakannya, karena itu tidak dibenarkan gitu kan kawan ya. Jadi tetap ada perankingan. Kemudian ada nanti juga ada masa prioritas, afirmasi dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, rencana pengangkatan menjadi P3K sontak membawa angin segar bagi tenaga honorer yang khususnya menjadi selama bertahun-tahun, benar ya. Pengangkatan menjadi P3K merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah pendataan tenaga honorer. Ya, memang. Jadi dengan adanya pendataan itu untuk memastikan bahwa kawan-kawan ingin pemerintah itu ingin memberikan kesejahteraan kepada kawan-kawan yang sudah lama mengabdi bertahun-tahun ini. Gitu. Makanya diluncurkanlah Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 nih kawan-kawan. Ini. Jadi kawan-kawan diberikan kemarin itu oleh-oleh gitulah. Oleh-oleh ini karena di pasal 66 kalau tidak salah dikatakan bahwa kawan-kawan per Desember 2024 itu harus sudah tuntas. Jadi semua tenaga non SN apapun istilahnya lainnya katanya ya, baik itu honorer atau lainnya, kawan-kawan harus dituntaskan per Desember 2024. Bahkan pemerintah daerah itu sudah dilarang keras untuk merekrut kembali tenaga honorer
Ya, walaupun saudara pejabat siapapun itu tidak boleh, gitu, tidak dibenarkan. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah ingin menyelesaikan seluruh tenaga non ASN yang sudah terdata tahun 2022 kemarin, 2022 ya kemarin. Lanjut. Namun ternyata tenaga honorer tidak akan langsung diangkat menjadi PTGK oleh pemerintah, melainkan harus melalui tahap tes. Betul ya, wajib CAT-nya nih, CAT. Kedati demikian, Pak Azwar ini mengungkap bahwa tes PTGK untuk tenaga hanya formalitas. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Maki ya. Menurut Menpan terdapat 1,7 juta, benar tuh, yang nantinya akan mendapatkan NIP. Nah, segera diangkat menjadi PTGK. Menpan mengatakan bahwa pihaknya akan mengangkat tenaga honorer yang telah terdaftar dalam database BKN. Nah ini 1,7 juta itu yang terdaftar dalam database, kawan-kawan. Ya, database. Tapi ya itu tadi akan melalui verifikasi dulu, perpa dulu, kawan-kawan. Kalau kawan-kawan lolos perpa ini, maka besar kemungkinan untuk kawan-kawan biasa ikut CAT. Nah, tapi kalau kemarin kawan-kawan main-main saat memberikan data, artinya data yang diberikan tidak sesuai gitu ya, fiktif, adalah palsu, maksudnya tidak adanya kedustaan gitu. Ya, maka kawan-kawan tidak ada kesuksesan dengan adanya kedustaan gitu ya. Itu sebabnya kenapa kawan-kawan harus menghindari, meninggalkan bahkan ya kedustaan sekecil apapun gitu kan. Oke, next. Setelah itu tenaga honorer wajib lolos verifikasi tuh kawan-kawan ya, untuk bisa diangkat menjadi PTGK oleh P3K itu. Jadi harus verifikasi dan validasi dulu. Hal tersebut sesuai dengan amanat dalam undang-undang. Oke, tuh pasal 66 kan, di mana tenaga honorer yang termasuk verifikasi validasi dan pengangkatan lembaga berwenang. Menpan ungkap tes P3K untuk tenaga honorer hanya formalitas, namun nasib non ASN dipastikan tidak mudah. Oke, gitu dia. Oke, sudah ya. Paling lambat Desember. Oh, ternyata tadi itu ya di informasinya tetap Desember kawan-kawan ya. Karena ini adalah amanat Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2003. Ini ASN nomor 20 nih kawan-kawan ya. Nah, kawan-kawan per Desember 2004 harus sudah tuntas. Itu dia ternyata informasinya ya. Oke, kawan-kawan, itu saja dulu yang bisa diberikan sumber. Mudah-mudahan bermanfaat dan sedikit memberikan informasi untuk kawan-kawan semua. Jadi intinya tetap semuanya akan dituntaskan. Mereka yang terdata dalam database yang jumlah 1,7 dan lolos perpal, mereka harus ikut CAT. Kalau ikut CAT, maka mereka akan mengantongi NIP. Ya, NIP ini akan diprediksi diselesaikan Desember 2004 itu harus sudah tuntas karena sudah menjadi amanat undang-undang. Sekarang sudah masuk bulan 6 ke bulan 12 ya, berarti ada waktu sekitar 6 bulan lagi kawan-kawan. Semakin lama ya semakin bagus untuk kawan-kawan mempersiapkan diri menghadapi seleksinya. Kalau walaupun CAT ini formalitas, tetap kawan-kawan tidak boleh main-main. Berdoa agar kawan-kawan juga diberikan kesehatan. Jangan sampai pada saat pelaksanaannya kawan-kawan sakit gitu. Kalau sakit tidak bisa ikut CAT, kalau tidak bisa ikut CAT ya tidak dapat NIP gitu kawan-kawan. Ya, barangkali itu saja dulu. Mungkin mudah-mudahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.